Salam, perkenalkan nama saya Odile Tadimu, NIM 23320086 kelas C. Di sini saya akan membuat video mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan 3 indikator. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional. Yang kedua, indikator kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga itu operasionalisasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Kepemimpinan transformasional secara bahasa, kepemimpinan berarti kemampuan untuk memengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada terciptanya perubahan positif, pengembangan potensi individu, serta peningkatan kinerja kelompok secara keseluruhan. Gaya ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga membangun kesadaran, komitmen, dan kepercayaan antar anggota untuk mencapai hasil yang melampaui harapan awal. Yang pertama itu pengaruh ideal. Pemimpin menjadi teladan yang dapat diandalkan, memiliki integritas tinggi, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta berani mengambil tanggung jawab. Sikap ini membuat anggota kelompok merasa dihormati, percaya, dan bangga mengikuti arahannya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pendidik atau pemimpin kelompok harus terlebih dahulu menunjukkan sikap yang benar sebelum mengharapkan hal yang sama dari rekan sejawat. Yang kedua, motivasi inspiratif. Kepemimpinan mampu menyampaikan visi dan tujuan pembelajaran dengan cara yang jelas, menarik, dan membangkitkan semangat. Ia memberikan dorongan, menumbuhkan keyakinan akan kemampuan bersama, serta menciptakan suasana yang optimis agar anggota kelompok merasa memiliki alasan yang kuat untuk terus berusaha dan berkembang. Yang ketiga itu rangsangan intelektual. Pemimpin mendorong anggota untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan mudah puas dengan cara yang sudah ada. Ia mengajukan pertanyaan yang memicu pemikiran, menghargai ide-ide baru, serta menantang anggota untuk mencari solusi yang lebih baik tanpa merasa takut salah. Hal ini sangat penting untuk melatih kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Yang keempat itu perhatian individual. Pemimpin menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan, kekurangan, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Ia memberikan perhatian secara pribadi, menjadi pendengar yang baik, memberikan bimbingan yang sesuai, serta menciptakan kesempatan agar setiap anggota dapat mengembangkan potensinya secara maksimal tanpa merasa terabaikan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua itu indikator kepemimpinan transformasional. Indikator kepemimpinan transformasional adalah tanda, ciri, atau perilaku yang nyata yang dapat diamati dan dijadikan acuan untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan ini telah diterapkan dengan baik. Indikator ini terwujud dalam tindakan sehari-hari, antara lain. Yang pertama itu memiliki integritas dan menjadi teladan, selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan adil dalam setiap keputusan maupun tindakan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, mampu menyampaikan tujuan dengan jelas, menjelaskan
maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran secara terstruktur, mudah dipahami, serta mampu membangkitkan rasa memiliki dan semangat bekerja sama. Yang berikut itu mendorong partisipasi aktif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berbagai pengalaman, serta tidak memaksakan pendapat pribadi. Yang berikut menghargai perbedaan dan memberikan dukungan, menghormati pendapat yang berbeda, membantu anggota yang mengalami kesulitan, serta memberikan umpan balik yang membangun dan tidak menjatuhkan semangat. Yang berikut itu memotivasi dan membangun kepercayaan, selalu memberikan dorongan positif, mengakui setiap kemajuan apapun, sekecil apapun, serta menjaga komitmen agar suasana kelompok tetap harmonis dan kondusif. Yang berikut itu mendorong pengembangan diri, mengajak anggota untuk terus belajar, mencoba cara baru, dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan berinteraksi. Dengan adanya indikator ini, kita dapat mengukur sejauh mana kepemimpinan transformasional diterapkan, serta mengetahui aspek mana yang masih perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok. Indikator yang terakhir itu operasionalisasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Selama mengikuti perkuliahan di Pro-Teaching ini, saya mempelajari secara mendalam konsep, prinsip, serta indikator kepemimpinan transformasional. Materi ini menuntut saya untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar bersama rekan sejawat. Proses ini membuat pemahaman saya menjadi semakin utuh karena saya melihat langsung bagaimana gaya kepemimpinan ini dapat mengubah suasana dan kualitas interaksi dalam kelompok kecil. Konsep ini dan indikator yang dipelajari memberikan gambaran yang jelas mengenai cara saya harus bertindak untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Saya menyadari bahwa menjadi pendidik atau pemimpin kelompok bukanlah soal memerintah, melainkan mengarahkan, memfasilitasi, dan mengembangkan kemampuan orang lain. Dalam proses pembelajaran ini, saya menemukan berbagai hal yang perlu dipahami, mulai dari cara menyampaikan materi agar mudah diterima, mengatur jalannya diskusi, hingga memberikan umpan balik yang membangun tanpa menyinggung perasaan rekan sejawat. Pada awalnya, saya merasa cukup sulit untuk menerapkan secara konsisten. Saya belum terbiasa menjadi teladan yang baik sekaligus mengelola dinamika kelompok yang beragam serta merasa ragu. Apakah cara yang saya lakukan sudah tepat? Namun setelah mempelajari materi secara lebih rinci, mendiskusikannya dengan dosen dan teman, serta mencobanya secara bertahap, saya semakin memahami makna sebenarnya dari kepemimpinan transformasional. Saya menyadari bahwa menjadi pemimpin yang adil, jujur, sabar, dan memberikan perhatian pada setiap anggota, suasana belajar menjadi lebih nyaman, setiap orang berani berpendapat, dan keterampilan mengajar masing-masing pun berkembang secara bertahap. Pengalaman berlatih bersama teman-teman dan kelompok kecil memberikan pelajaran yang sangat berharga. Saya memimpin sesi latihan membuka, mengelola, hingga menutup pembelajarannya. Saya berusaha menerapkan seluruh indikator yang telah dipelajari. Misalnya, saya menyampaikan tujuan kegiatan yang jelas agar semua tahu apa yang ingin dicapai. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mengajar, mendengarkan dengan baik,
ketika ada yang menyampaikan kesulitan, serta memberikan masukan yang objektif dan membangun. Ketika ada rekan yang merasa kurang percaya diri, saya berusaha memberikan dorongan dan menyoroti kelebihannya agar ia lebih bersemangat. Dari pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Gaya ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling percaya, dan mendukung sehingga anggota berani berlatih, menerima koreksi, dan terus memperbaiki diri. Bukan hanya kemampuan teknis mengajar yang meningkat, tetapi juga berbentuk sikap profesional, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan yang menjadi bekal penting dalam menjalani profesi pendidikan. Sekian dan terima kasih.